Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita dapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan pelihara kita sepanjang hari ini, saudaraku. Betul ada masalah, betul masih ada pergumulan dalam kehidupan kita, tapi kita tetap ditolong Tuhan, kita tetap disertai Tuhan, karena kita percaya Alkitab jelas mencatat Dia adalah Allah yang senantiasa ada bagi kita dalam seluruh aspek hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jika program Bible and Bed ini memberkati saudara, bagikan kembali ke banyak orang sehingga berkat yang kita terima, dikuatkan, dihiburkan, mendapatkan pengharapan itu juga boleh dialami oleh orang-orang yang menerima apa yang kita bagikan melalui renungan singkat di malam hari ini ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami melewati setiap hari-hari hidup kami. Kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kami percaya Tuhan menjaga kami ketika kami memulai hari, bahkan ketika kami akan mengakhiri hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Engkau baik, Bapa yang setia, Engkau ada bagi kami dan Engkau selalu menyertai kami melewati setiap badai kehidupan. Kami masih punya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami berdoa biarlah firman yang hari ini akan kami dengar, kami mengerti, kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini. Sebab inilah kehendak Allah. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah itu? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, perhatikan, dengan berbuat baik, kamu, saudara dan saya, membungkamkan, membuat mulut orang itu kepicikan, membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Supaya, saya ulang sekali lagi ya, supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan kepada setiap kita di hari ini bahwa dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah banyak dunia orang jahat, ya kan? Ada orang-orang yang akhirnya memfitnah kita, ada orang-orang yang tidak suka kepada kita akhirnya ngejelek-jelekin kita. It's okay, nggak usah balas. Kalaupun mau balas, please balaslah yang jahat dengan yang baik. Inilah sebabnya kenapa Petrus bilang, dengan melakukan perbuatan baik, kamu membungkam, membuat orang itu yang jahat kepadamu, yang menggosipin kamu, yang ngomongin kamu, itu dikatupkan mulutnya dengan perbuatan baik saudara dan saya. Jadi itu pembalasan yang ilegal, itu pembalasan yang luar biasa sudah dikasih dalam Tuhan ya. Jadi kalau kita tahu nih ada orang yang jahat sama kita tahu nih ada orang yang rancangin yang jahat dalam hidup kita nggak usah buat seperti itu lagi ke mereka, karena itu membuktikan siapa diri mereka, gitu loh saudara. Sekalipun orang itu ngomongin kepada banyak orang tentang kita, tentang kelakuan kita, tentang kejelekan kita, dia ngomong, it's okay. Cara kerja kita adalah lakukan apa yang baik supaya mereka yang melakukan yang jahat kepada kita itu bungkam, diam, tidak bersuara lagi. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, bungkamlah kejahatan, lakukan hal ini dengan cara apa? Berbuat baik. Alkitab jelas katakan dunia di mana kita hidup hari-hari ini semakin jahat saudara. Ya. Ada orang-orang yang kita udah tolong, ada orang-orang yang kita udah bantu. Wah, tapi ditusuk kita dari belakang. Wah, orang udah gak tahu terima kasih. Makanya Alkitab udah katakan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salah satunya adalah tidak taunya orang berterima kasih. Udah ditolong malah ngejelekin orang, iya kan? Udah dibantu malah fitnah yang ngebantu. Udah dipinjemin duit bukannya dibalikin, malah diomongin ke orang lain, dia udah minjemin gua duit, ya gak seberapa lagi, malah mintanya buru-buru sudah balikin. Itulah orang zaman sekarang, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Tapi kita nggak bisa pungkiri hal itu terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah,
Bagian kita apa? Tetap lakukan apa yang baik. Karena dengan kita melakukan ini kehendak Allah yang pertama. Yang kedua, dengan kita melakukan apa yang baik atau berbuat baik, kita membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh ini. Orang-orang yang gak tahu terima kasih. Orang-orang yang ngomongin jahat tentang kita. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak usah takut kayak tapi nama saya tercemari di luar Pak Pendeta. Tapi nama saya jadi jelek, nggak peduli, sudah dikasih dalam Tuhan. Orang tidak akan melihat saudara, orang akan melihat dia siapa yang ngomongin saudara. Ketika kita tetap terus lakukan apa yang baik buat semua orang. Itu yang akan dia lihat, itu yang akan membungkam kerajaan jahat. Dalam Roma 12 ayat 21 pun dikatakan demikian. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi ternyata yang dapat mengalahkan kejahatan itu adalah kebaikan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita lakukan lagi yang jahat, itu gak pernah habis. Dan kita sudah masuk jebakannya si jahat untuk meresponi kejahatan dengan kejahatan. Kita jatuh juga. Tapi sebaliknya ketika kita melihat ada kejahatan menimpa kehidupan kita dan kita melakukan tetap apa yang baik, engkau sendiri ada berbeda. Itulah perbedaan anak-anak Tuhan yang diciptakan sesuai dengan Efesus 2 ayat 10. Kita lihat. Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi saudara saya yang adalah buatan Allah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Itulah yang Tuhan mau. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam perbuatan baik ini. Saya ajak yuk setiap kita umat Tuhan. Jangan sampai kita tinggal di akhir zaman. Ada orang-orang jahat di sekeliling kita. Terus kita jadi sama. Jangan. Betul kita domba ditempatkan di tengah-tengah kawanan serigala. Tapi jangan berubah dong jadi serigala. Tetaplah domba sekalipun kau di tengah-tengah kawanan serigala. Tetaplah berbuat baik sekalipun di sekelilingmu adalah orang-orang yang berusaha menjahatimu. Jangan terkontaminasi dengan orang-orang yang bilang begini. Masa lu ditindas terus, lu lakukan sesuatu dong. Masa lu disusahin terus, balas dong. Ada orang-orang yang memang digampang sekali dikomporin. Pesan saya hari ini, jangan mudah dikomporin saudara. Engkau anak Tuhan, engkau diciptakan sesuai dan segambar dengan Kristus. Lakukan apa yang baik sebagaimana Kristus mencontohinya dalam hidup kita. Amin. Bungkamlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang membuat saudara dan saya berbeda di dunia ini. Kita tinggal di dunia, tapi berbedalah dengan cara hidup dunia menyelesaikan kejahatan. Saudara dan saya warga kerajaan sorga yang sedang jalan-jalan di dunia. Saudara, engkau bukan orang dunia. Kita hanya tinggal di dunia sementara. Ya, tapi DNA saudara dan saya adalah DNA warga kerajaan sorga yang mengajarkan tetaplah berbuat baik sekalipun ada orang yang menjahatimu. Itulah yang diajarkan Allah kita. Di atas kayu salib Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang diajarkan Yesus. Dan itu yang kita lakukan sebagai orang percaya. Saya ajak setiap umat Tuhan malam hari ini. Saya nggak tahu mungkin hari ini engkau dihianati. Saya nggak tahu mungkin hari ini engkau dirugikan. Saya nggak tahu mungkin hari ini engkau mengalami sesuatu yang dijahati oleh seseorang. Tapi hari ini firman Tuhan ini buat setiap kita yang mendengarkan renungan hari ini. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang akan membuat hidup saudara dan saya berbeda dari dunia ini. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami mengucap syukur. Karena kasih Tuhan begitu dahsyat luar biasa yang memampukan kami. Bukan karena kami, tapi karena Roh-Mu. Roh Kudus Allah yang memampukan kami untuk kami melakukan apa yang baik buat semua orang. Termasuk dalamnya ada orang-orang yang mungkin mengkhianati kami. Yang mungkin menyakiti kami, mengecewakan kami, bahkan merugikan hidup kami. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memakai kebaikan yang berasal daripada Tuhan untuk membungkam setiap kejahatan yang kami alami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan setiap kami untuk melakukan benih firman Tuhan yang malam ini kami dengar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan beristirahat, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami bangun dengan hati yang penuh dengan pengharapan, dengan damai dan kuasa sukacita berlimpah atas kami. Berkat-Mu ada atas setiap umat-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudara, selamat malam dan Tuhan memberkati.